Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan pada saat ini saudara, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada kita dengan judul Bersatu dalam Kasih. Namun sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh dapat mengubahkan kehidupan kami. Dan urapi hamba-Mu secara khusus yang kami menyampaikan, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu ya Tuhan, urapi mulut hamba-Mu yang najis ini, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tersebarnya Injil ke seluruh daerah-daerah atau tempat-tempat pada zaman Kristen mula-mula yang disampaikan oleh para rasul itu menumbuhkan begitu banyak orang-orang percaya. Ya, kalau kita membaca akan firman Tuhan ini, ada yang menerima 3.000 orang dibaptis, ada 5.000 orang dibaptis. Dengan demikian ada begitu banyak orang-orang yang percaya. Maka dengan demikian bertumbuhlah komunitas-komunitas Kristen. Tapi tidak sampai di sana saudara-saudaraku, gereja Tuhan pun harus didirikan, termasuk gereja di Korintus. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa jemaat Korintus ini adalah kota yang sangat terkenal. Ya, bukan terkenal hanya di Yunani, tetapi terkenal di seluruh dunia. Dan kita perlu ketahui bahwa kota Korintus ini adalah satu kota yang dikenal dengan perdagangan yang sangat besar. Untuk itulah banyak orang yang datang ke tempat itu, ya, dari berbagai belahan dunia ini, ya, yang datang ke tempat itu. Untuk itulah firman Tuhan melalui buku Roh Nubuat mengatakan bahwa sangat diperlukan untuk mendirikan tugu-tugu peringatan Tuhan di sana. Ya, untuk itulah didirikanlah jemaat di sana, sehingga pekabaran Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang datang ke tempat itu. Saudara-saudaraku, Korintus, ya, muncul jemaat Korintus. Dan di jemaat Korintus ini saudaraku, jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat besar. Dan jemaat ini adalah jemaat yang sangat sukses. Namun saudara-saudaraku, walaupun jemaat ini adalah jemaat yang besar, jemaat yang sukses, tapi tidak menutup kemungkinan di situ juga ada masalah saudara-saudaraku. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di dalam jemaat Korintus, ya. Namun saudara-saudaraku, seiring kita sedang membahas tentang masalah-masalah yang ada di dalam jemaat Korintus, maka ini pun kita harus ambil pelajarannya untuk kita. Artinya kita ambil secara pribadi maupun secara jemaat, ya. Dan tentunya artinya apa yang saya sampaikan ini kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing, sehingga itu boleh dapat memajukan pekerjaan Tuhan di jemaat kita masing-masing. Baik saudara-saudaraku, pertanyaannya, ada masalah apakah yang terjadi di dalam jemaat Korintus sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus ini? Ya, mari kita lihat yang pertama di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dikatakan di sana, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus agar mereka itu sehati, sepikir, ya, bersatu, jangan ada perpecahan. Ya, mengapa Paulus mengatakan hal ini? Di ayat yang ke-12 dikatakan di sana. 11. "Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu." Jadi mengapa Rasul Paulus mengatakan tadi harus bersatu? Oleh karena dia mendengar bahwa di jemaat Korintus ini ada perselisihan, dan dia mendengar kabar itu yaitu dari keluarga Klo.
keluarga Chloe ini adalah orang yang menerima Paulus pada waktu dia mengadakan perjalanan ke Korintus. Dan apa kabar yang diterimanya? Di ayat yang ke-12-nya dikatakan, "Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus." Nah, inilah masalah yang pertama yang kita bisa lihat. Ternyata jemaat Korintus ini ada menggolongkan diri mereka kepada golongan-golongan. Ya, artinya adanya golongan-golongan di dalam jemaat Korintus ini. Ya, golongan yang pertama adalah golongan daripada Paulus, dan golongan yang kedua adalah golongan daripada Apolos, dan yang golongan yang ketiga adalah golongan Kefas, dan yang keempat adalah golongan Kristus. Nah, inilah yang menjadi perselisihan di dalam jemaat Korintus, atau masalah di dalam jemaat Korintus. Dan Rasul Paulus menekankan kepada mereka, menasihatkan kepada mereka di ayat yang ke-13 dikatakan, "Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?" Saudara-saudaraku, nah inilah masalah yang pertama. Jadi Paulus menasihatkan jangan lagi ada namanya perpecahan. Kristus hidup itu satu, tidak ada terpecah-pecah. Ya. Dan saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini dan hal ini pun terjadi di jemaat kita masing-masing. Terlebih secara khusus di jemaat di kota-kota. Ya, adanya golongan-golongan. Ya, ada yang golongannya mungkin kaya, ada golongan miskin, atau mungkin yang di tengah-tengahnya. Mungkin bukan juga hal itu, ada juga golongan dalam suku. Ya, kalau di kota-kota itu sangat terlihat akan hal ini. Ya, saya dari suku ini, saya dari suku itu, ini kelompok kami dari suku itu. Dan saya melihat saudara-saudaraku dengan mata kepala saya, ternyata di jemaat itu kalau mereka sudah buat kelompok, mereka akan buat makan sendiri, ya, tanpa makan bersama-sama. Kalau biasanya adakan potluck, itu akan ada hal itu di dalam jemaat. Namun dengan adanya golongan-golongan ini membuat kesatuan jemaat itu jadi pecah. Dan saudara-saudaraku, inilah hal-hal yang perlu kita hindari di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Ya, menghindarkan yang namanya golongan-golongan, karena ini akan berdampak buruk terhadap jemaat, terhadap gereja, ya, yang dimana akan mengadakan sebuah perpecahan. Ya, artinya saudara-saudaraku, itu juga akan mengadakan sebuah perselisihan satu sama lain. Dan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Kristus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menekankan kepada mereka agar mereka sehati, sepikir, bersatu. Jangan ada golongan-golongan. Dan saudara-saudaraku, perlu kita ketahui, kalau ada perpecahan di dalam jemaat, itu akan mengakibatkan jemaat itu akan hancur. Nah, inilah masalah yang pertama yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Lalu masalah yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. "Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Ayat yang keempat, "Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?" Jadi di sini kita mendapatkan sebuah keterangan bahwa dengan adanya golongan-golongan ini, artinya di dalam jemaat itu ada iri hati. Jadi masalah yang kedua, adanya iri hati di dalam jemaat Korintus. Ya, sehingga adalah yang namanya kelompok-kelompok itu. Nah, ini adalah masalah yang sangat serius, saudara-saudaraku. Kenapa menjadi masalah serius? Ya, kalau kita ingat, inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh Lucifer ketika dia berada di surga.
ya, di mana dia iri kepada Tuhan, ya, di mana dia ingin menyamai yang maha tinggi, dia ingin kedudukan takhta daripada hadirat Tuhan, dan itulah yang menyebabkan dia harus jatuh dari takhtanya dia. Saudara-saudaraku, hal ini pun akan sangat merusak kepada jemaat Tuhan, dan hal ini terjadi kepada jemaat Korintus. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat kepada Lucifer, akibat dia iri hati, dia harus dibuang dari surga. Saudaraku, inilah awal daripada kehancuran Lucifer, dan tentunya ini juga akan menjadi satu awal kehancuran daripada gereja Tuhan di akhir zaman ini, ya, secara khusus jemaat-jemaat yang ada sekarang ini. Saudara-saudaraku, sangat penting bagi kita agar kita tidak iri hati satu sama lain. Karena untuk apa kita iri hati, saudara-saudaraku? Kita kan adalah satu, tidak mungkin kita terpecah satu sama lain. Ya, yang ketiga kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat. Jadi yang ketiga, adanya iri hati di dalam jemaat Korintus. Yang ketiga kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi di sini ada masalah yang ketiga, kita mendapatkan keterangan bahwa mereka menyombongkan diri. Ya, ini juga masalah yang sama, saudaraku, ketika Lucifer berada di surga. Dia mulai mulai sombong. Aku ini, dan lain sebagainya. Dan hal itu terjadi juga di jemaat Korintus. Ya, mereka menyombongkan diri karena mereka dari golongan tertentu. Ya, karena golongan tertentu ini adalah golongan yang paling baik, yang paling bagus. Dan ini pun terjadi di dalam jemaat sekarang ini, jemaat akhir zaman. Ya, mereka mulai menyombongkan diri. Ya, kalau bukan karena saya, jemaat ini tidak akan ada. Kalau bukan karena uang saya, jemaat ini tidak akan pernah ada bangunan semegah ini. Kalau bukan karena saya, mungkin gak ada orang-orang yang ada di dalam gereja ini, dan mulailah saya semuanya, dan bukanlah Tuhan yang ditinggikan. Saudara-saudaraku, kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Ya, karena awal kesombongan ini juga menjadi awal kehancuran daripada Lucifer, demikian juga dengan sebuah jemaat. Ya, kalau bukan karena saya dan lain sebagainya, mungkin tidak begini, tidak begitu. Maka begitu banyak hal yang kita tinggikan, bukannya Kristus yang ditinggikan, tetapi diri kita yang ditinggikan. Dan ini, saudara-saudaraku, sangat merusak jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Lalu kita lihat hal yang keempat, masalah selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang demikianlah janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dan di sini kita lihat di sini bahwa masalah selanjutnya adalah semua orang cabul. Ya, tapi cabul di sini bukanlah cabul pada umumnya, ya. Tetapi di sini kalau cabul umumnya itu memang mereka berasal dari dunia dan mereka akan meninggalkan dunia ini.
Tetapi yang dituliskan oleh Paulus di sini adalah di sini tentang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ya, apa artinya menyebut dirinya saudara? Artinya mereka itu ya ada di dalam gereja. Ya, dengan kata lain bahasanya adalah mereka itu adalah musuh-musuh yang ada di dalam selimut. Ya, artinya mereka itu adalah orang yang apa? Munafik. Ya, kalau datang ke gereja ya kita bersalaman, tangan bersalaman, tapi muka bukan berhadapan satu sama lain. Itu adalah munafik. Ya, musuh di dalam selimut, ya, di dalam gereja. Dan mereka harus dihindari, saudara-saudaraku. Ya, kita tidak ada kemunafikan di dalam gereja. Jadi inilah masalah yang terjadi di dalam di gereja Korintus, yaitu adanya kemunafikan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada 4 masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini. Yang pertama, adanya kelompok-kelompok. Yang kedua, adanya iri hati. Yang ketiga, adanya kesombongan. Dan yang keempat, adanya musuh dalam selimut atau penuh dengan kemunafikan. Dan saudara-saudaraku, hal-hal inilah yang mengakibatkan jemaat Korintus terpecah, atau dengan kata lain hancur, ya, terpecah antara satu dengan yang lain. Dan tentunya saudara-saudaraku, hal-hal ini jugalah yang mengakibatkan jemaat-jemaat sekarang ini terpecah, ya, tidak bersatu satu sama lain. Oleh karena ada apa? Ada keirihatian di sana, kesombongan di sana, ada kemunafikan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita rindu agar kita tidak kalau kita rindu jemaat ini boleh bersatu, ya kita harus hilangkan ini semua. Lalu apa kunci yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus? Ya, kita lihat di sini kunci utama persatuan yang dibuat oleh Paulus, yaitu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat dikatakan di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudaraku, solusi Paulus kepada jemaat Korintus yang ada masalahnya, ada perpecahan atau perselisihan, Rasul Paulus menasihatkan mereka agar mereka boleh memiliki kasih, yang dimana kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak iri hati, kasih itu sabar dan lain sebagainya. Inilah solusi daripada Rasul Paulus. Jadi saudara-saudaraku, Rasul Paulus rindu agar jemaat Korintus ini mempunyai kasih. Saudara-saudaraku, kalau kita rindu agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita rindu memiliki kerohanian yang kuat, kalau kita rindu untuk memiliki kehidupan yang berhasil dan maju bersama dengan Kristus, kalau kita rindu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, marilah kita buang, ya, mari kita buang atau hilangkan kelompok-kelompok di dalam jemaat. Mari kita buang iri hati. Mari kita buang kesombongan. Mari kita buang kemunafikan-kemunafikan di dalam diri kita. Dan mari kita hilangkan hal-hal yang membuat gereja terpecah di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita izinkan kasih bertakhta di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, perpecahan ini menjadi suatu masalah yang sangat besar di dalam jemaat. Saudara-saudaraku, kalau gereja sudah pecah, itu akan sulit sekali untuk disatukan. Ya, kalau kita melihat sebuah benda kita jatuhkan dan dia pecah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyatukan mereka. Ya, menyatukan benda itu untuk menjadi satu benda yang baik lagi.
Dan itu pun saudara-saudaraku akan tetap ada bekas-bekasnya. Ya, bekas-bekasnya. Untuk itu semakin saudara-saudaraku, saya belum melihat adanya perpecahan di dalam gereja ini. Saya memuji Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, kalau kita masih belum sampai ke sana, mari kita menghindarkan hal-hal apa yang saya tadi sudah katakan, yaitu menghindari kelompok-kelompok atau golongan-golongan, menghindarkan yang namanya iri hati, menghindarkan yang namanya kesombongan atau kemunafikan di dalam kehidupan berjemaat. Tetapi mari kita izinkan kasih bertakhta di dalam hati kita. Saudaraku, jemaat itu diibaratkan sebagai tubuh, yang dimana kepalanya adalah Kristus dan tubuh ini adalah jemaatnya, dan yang lain-lainnya adalah anggota-anggota jemaatnya. Saudara-saudaraku, kalau tumpuannya untuk mengarahkan segala sesuatu ini mulai di pikiran atau kepala. Dan kita tahu bahwa kepala ini adalah Kristus. Kristuslah yang mengepalai tubuh kita atau mengepalai jemaat. Untuk itu saudara-saudaraku, kita perlu mendengar atau melihat apa yang diarahkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendengar arahan daripada kepala, maka tangan kemana, kaki kemana, badan yang lain kemana, itu akan membuat cacat celah kepada tubuh daripada tubuh kita. Namun ketika kita mendengar arahan daripada pikiran kita atau kepala kita yang adalah Kristus itu, maka jemaat itu akan bersatu. Arahnya kemana? Maka akan akan jalan apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku, Tuhan rindu melalui Rasul Paulus, dia rindu agar jemaat Tuhan yang berada di kolong langit ini agar bersatu, agar sehati sepikir, bersatu bekerja untuk membawakan kabar Injil ini kepada semua orang. Ada begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan kabar baik yang ada pada kita, saudara-saudaraku. Untuk itu saudara-saudaraku, Tuhan memanggil kita agar kita mengizinkan Kristus bertakhta dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk mengizinkan Kristus dalam kehidupan kita? Ada kasih di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui kasih dalam kehidupan kita? Mempelajari akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, bila mana kita mau jemaat ini cepat bertumbuh, supaya jemaat ini makin banyak orang, kita harus ada kasih. Bagaimana kita mau membawa banyak orang ke dalam jemaat ini, sedangkan di dalam tubuh gereja ini ada perpecahan. Ketika mereka masuk, aduh kok begini, dan lama-kelamaan mereka akan hilang juga. Untuk itu perlu untuk kita bersatu sama lain. Di dalam Ellen G. White Gospel Workers halaman 351 mengatakan bahwa pekerjaan Allah di dunia ini tidak akan pernah dapat terselesaikan kecuali seluruh anggota jemaat dengan tulus bekerja sama dengan pendeta untuk melakukan pekerjaan Allah sesuatu dengan karunia rohani dan talenta mereka. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita tidak bekerja bersama-sama, maka yang terjadi pekerjaan Tuhan ini tidak akan pernah terselesaikan. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk bekerja bersama-sama. Untuk itu perlu bagi kita untuk sehati bersatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan ini. Mari kita hilangkan iri hati, kesombongan, kelompok-kelompok. Tapi mari kita bersatu hati untuk bekerja, untuk memajukan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, karena kamu adalah kawan sekerja Allah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya rindu saudara-saudara mengizinkan Kristus untuk bertakhta dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh dapat mengubahkan kehidupan kami, dan kami boleh mau bersatu, sepikir, sehati untuk memajukan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.